Sehingga dengan adanya posko ini, masyarakat tidak bingung. Kalau ada yang kena COVID, ya larinya ke posko, tanya. Nah, yang kami hormati, yang kami banggakan Pak Kades Sukmajaya, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak BPD Pak ya, BPD dan perangkapnya, mungkin Pak RT RW di sini Pak ya, yang kami hormati Babin Kantipmas, Babinsa, bapak-bapak yang hadir di acara Kampung Tangguh dan Posko PPKM. Sekali lagi sebelumnya saya terima kasih banyak Pak Kades. Kalau dilihat dari sisi tempatnya, hidangannya, ini sangat luar biasa. Ini jelas partisipasinya luar biasa. Kenapa? Tadi juga disampaikan oleh Pak Kades dari 24 Pak. Sekarang tinggal 1. Berarti sebetulnya ini sudah melaksanakan apa yang dinamakan PPKM dan Kampung Tangguh. Tepuk tangan dulu untuk kepala desa dan perangkapnya. Kemudian tentang Kampung Tangguh tadi Pak, disampaikan oleh Pak Kanit juga sebetulnya sama dengan PPKM, hanya beda nama. Kalau Kampung Tangguh itu menyiapkan lahan ketahanan pangan kan gitu Pak. PPKM juga sama sebetulnya, hanya beda nama. Programnya dari Kapolda, PPKM programnya dari Kodam Jaya, itu Pangdam Jaya. Dan ini sekali lagi sudah dilaksanakan oleh Desa Sukmajaya. Kita kasih aplaus dulu untuk Desa Sukmajaya. Kenapa saya bilang begitu? Penurunan yang sangat drastis dari 24 menjadi 1 dan semuanya alhamdulillah sembuh Pak ya. Nah, tinggal ke depan bagaimana 1 ini bisa sembuh dan selalu bersinergi. Di PPKM juga ada organisasinya. Di PPKM Pak Kades sebagai ketua, kemudian wakilnya Babin Kantipmas dan Babinsa, kemudian sekretaris dan sebagainya, itu difungsikan Pak. Sehingga dengan adanya posko ini, masyarakat tidak bingung. Kalau ada yang kena COVID, ya larinya ke posko, tanya. Nah, kalau poskonya nggak tahu, tanya Pak Camat, tanya Pak Danramil, tanya Pak Kapolsek. Sehingga kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Sederhana Pak kerjanya. Dan mudah-mudahan 1 lagi sembuh Pak ya Pak Kades. Kalau sembuh sudah terbebas. Tapi bukan berarti kalau sudah terbebas sak mau dewi Pak ya, nggak pakai masker, berkerumun. Nanti timbul lagi apa yang prestasi yang sudah dicapai oleh Sukmajaya kita pertahankan. Ini COVID ini dampaknya kemana-mana Pak, terutama anggaran juga yang harusnya desa sudah bisa membangun, larinya ke COVID. Betul nggak Pak Kades? Ini perlu disadari masyarakat. Makanya kalau COVID ini segera berhenti, selesai, kembali desa normal, masyarakat normal, perekonomian jadi normal. Saya sedih jujur Pak, ketika dulu ke masjid dibatasi. Jujur saya sedih. Tapi ini karena aturan dan memang harus dilaksanakan, silahkan, tetapi dengan protokol kesehatan. Ya mohon maaf Pak, saya ngomong apa adanya nih Pak. Saya berkali-kali sholat Jumat
Jarang yang tertib pakai masker, betul nggak Pak? Mari sama-sama kita ingatkan Pak. Saya sebetulnya pengennya seluruh MUI itu kumpul. Kalau yang mengingatkan dari MUI lebih enak. Ini Pak yang saya temukan. Di masjid jarang menggunakan masker. Betul nggak Pak? Ini yang wajib kita ingatkan Pak. Pelan-pelan. Sudah bagus. Ya mengapa kita sama-sama muslim, kita tidak rela juga ketika ditemukan ternyata di masjid. Sebagai muslim kita ikut prihatin, mari sama-sama kita ingatkan. Mudah-mudahan sepulangnya dari sini kalau ada yang DKM pulang diingatkan Pak jamaahnya. Kalau memang tidak ada masker dari Polsek, dari Koramil ada kok. Tinggal minta Babinsa, nanti saya kasih. Babin Kantipmas minta, kita kasih Pak. Kemudian disiapkan juga protokol kesehatannya Pak. Cuci tangannya, kemudian sanitizer deh bahasanya. Tapi kalau kita kembali ke agama Pak, sebetulnya mohon maaf Pak Kades, bukan ini, tapi saya pernah orang taat pada agama, bahasa saya sederhana. Kalau batal selalu wudhu, gak mungkin kena COVID. Tapi itu kan susah Pak. Saya sendiri melaksanakan juga berat. Coba kita terapkan itu, batal wudhu. Wudhu itu udah bagian daripada cuci tangan, kumur-kumur, dan sebagainya. Itulah kelebihan kita. Mohon maaf kalau ada yang beragama lain. Di Al-Quran semua sudah diatur. Makanya ketika batal wudhu, batal terus wudhu, udah cuci tangan Pak mungkin lebih dari 5 kali. Kalau kita kentutnya 10 kali berarti cuci tangannya juga. Tapi wudhu yang benar. Setelah juga kena Pak. Kita bersama. Makanya ketika ada yang terpapar COVID, jangan ragu lagi Pak. Datang ke posko laporkan ke perangkapnya, perangkap laporkan ke camat atau kapolsek atau ini kita menghubungi. Dan COVID ini jangan dianggap kayak aib, aib, penyakit aib itu loh. Jangan. Ini masalah kita bersama. Nanti kalau ada yang kena ya kita berbagi bahasa Jawanya ngopenilah kepada yang kena. Tapi jangan juga dikucilkan. Cuman memang tidak boleh ditengok, tidak boleh dijenguk. Ya yang sakit juga harus sadar. Ini memang berat Pak. Beratnya apa? Tentang komunikasi gitu loh. Jadi kalau saya bilang kita ini udah kayak dinas kesehatan aja Pak ya, Pak Polsek. Tapi tidak apa-apa, ini tugas kita bersama yang memang kita harus laksanakan. Sekali lagi Pak Kades, saya secara pribadi sangat berterima kasih atas dukungannya tentang pembentukan kampung tangguh dan posko PPKM ini. Tanpa bantuan dan partisipasi dari kepala desa kita tidak bisa melaksanakan. Sekali lagi kami berterima kasih banyak. Tahun 2021 pukul 11.30 menyatakan posko PPKM dan posko Kampung Tangguh Jaya RW 06 Desa Sukmajaya kita nyatakan diresmikan. Terima kasih.